Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Oktaviari dengan nomor UKG 201502959942, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai pemenuhan ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bu. Oke, apa kabar Ananda hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, semoga dengan kesehatan yang kita miliki hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas yang akan kita laksanakan. Oke Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Ananda perhatikan samping, kanan, kiri, depan, dan belakang Ananda. Jika masih ada sampah yang berserakan, meja yang belum lurus, silakan dikondisikan terlebih dahulu. Yang masih ada sampah tempat duduk, silakan dirumah terlebih dahulu. Oke, meja yang belum lurus silakan diluruskan. Oke, sudah siap untuk menerima proses pembelajaran kita hari ini? Siap Bu. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih jelasnya kegiatan yang akan kita laksanakan, hendaknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua siap, Kak. Berdoa mulai. Pembelajaran, Ibu mengecek kehadiran Ananda satu persatu terlebih dahulu. Adrian, Hadir Bu. Ahmad Radifan, Hadir Bu. Aisyah Dwi Putri, hadir Bu. Alvira Triandi, Hadir Bu. Anfar, Antika, Hadir Bu. Aris, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Debbie, Hadir Bu. Dira, Fajar, Hadir Bu. Pandi Wijaya, Hadir Bu. Firman Akbar, Hadir Bu. Fitri. Doakan ya, sama-sama kita doakan semoga teman Ananda yang sakit ini segera pulih dan dapat kembali beraktivitas bersama kita kembali. Ingat ya, Putri Intan, Ramadona, Rizky Ananda, Salihah Putri, Salsabila, Stefani, Filsa, satu orang yang sakit ya. Kembali kita doakan agar dia lekas sembuh. Oke, baik Ananda. Sebelumnya
pernah mendengar ungkapan bahwa orang yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil yang maksimal? Apakah pernah Ananda mendengar ungkapan demikian? Nah, apakah menurut Ananda ungkapan itu benar atau tidak? Kapan saja? Benar. Artinya adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan sesuatu, apapun kondisinya, pasti akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Artinya, untuk menggapai sesuatu itu kita harus bersungguh-sungguh. Nah, begitu juga dengan belajar. Dan jika kita bersungguh-sungguh, maka ilmu yang disampaikan oleh guru itu akan dapat kita terima dengan baik. Oke, baik Ananda. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, siapa yang masih ingat, anak-anak ibu semua, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Kita membahas mengenai apa kemarin? Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai teks prosedur, pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. Nah, siapa yang masih ingat apa sih itu teks prosedur? Siapa yang masih ingat? Ya? Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke, bagus. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Nah, dari contoh yang sudah Ibu kemukakan di pertemuan sebelumnya, apa saja yang terdapat di dalam teks prosedur itu? Ada apa saja? Tujuan, Ada tujuan, langkah-langkah, ada rangka-rangkah, ada ada cara penggunaan, ada alat dan bahan, apalagi ada kesimpulan. Nah, apa hubungan dengan materi pembelajaran kita kali ini? Sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, itu adalah menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Artinya nanti Ananda mampu menganalisis struktur dan kebahasaannya. Nah, dari kompetensi dasar tersebut, ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu Ananda mampu menelaah struktur dari teks prosedur. Kemudian Ananda juga problem based learning. Nanti Ananda mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks mampu menelaah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, jadi melalui model pembelajaran prosedur. Nah, untuk itu silakan Ananda perhatikan, Ananda simak video berikut ini. Nah, silakan Ananda simak video berikut ini. Sambil menyimak, silakan Ananda keluarkan alat tulis Ananda. Silakan Ananda catat informasi penting apa yang dapat Ananda peroleh dari video yang akan Ibu putarkan. Oke, semua paham Ananda? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Resep Abi. Kali ini saya akan membuat spaghetti udang yang rasanya enak sekali. Langsung saja kita simak cara membuatnya. Dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep saya. Madu. Ini satu saset 20 gram, saya pakai setengah saset, berarti 10 gram. Kemudian merica bubuk setengah sendok teh. Kemudian garam setengah sendok teh dan cabai bubuk setengah sendok teh. Kemudian air secukupnya. Untuk cara membuat sausnya, kita satukan bumbu yang tadi ya. Pertama kita masukkan saus sambal, saus spaghettinya tadi 100 gram tadi saya sudah tempatkan di wadah. Kemudian kita masukkan madu setengah saset ya. Lalu
periksa bumbu. Setelah selesai, kemudian kita masukkan garam dan cabai bubuk, lalu sedikit air. Secukupnya aja ini. Kita aduk hingga tercampur rata. Sebelum nanti kita masak dengan mie spaghetti sampai benar-benar rata. Setelah tercampur rata, bahan saus ini siap untuk digunakan. Kemudian untuk bahan spagettinya, saya gunakan spaghetti pasta seperti ini ya. Satu packnya ini 225, tapi saya pakai 100 gram saja, nanti kita rebus ya. Kemudian udang yang sudah dikupas bersih seperti ini 150 gram. Dan untuk bumbunya saya gunakan 2 siung bawang putih, nanti dicincang halus, kemudian bawang bombay setengah buah, nanti kita iris-iris tipis ya. Dan untuk lemaknya saya gunakan daun bawang, nanti kita iris-iris. Dan pertama-tama kita iris tipis-tipis ya bawang bombaynya. Dan sekarang kita rebus ya spagettinya. Siapkan air sampai mendidih. Kemudian kita masukkan pasta spagettinya. Ini sangat ini siap untuk dihidangkan ya. Dan inilah pemirsa spaghetti udangnya dengan rasa sensasi seafoodnya yang enak sekali. Silakan pemirsa untuk mencobanya di rumah. Dan yang suka dengan video saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ananda, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita membahas mengenai video yang Ibu putarkan, sedikit Ibu memberikan penekanan bahwa materi yang akan kita pelajari ini sangat penting dalam kehidupan Ananda. Mengapa sangat penting? Karena dengan mempelajari teks prosedur, kita dapat mengetahui atau kita dapat melaksanakan atau membuat sesuatu berdasarkan tahapan-tahapan yang ada, sehingga mempermudah kita untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang terdapat di dalam teks itu. Nah, kembali ke sini. Nah, dari video yang sudah Ibu putarkan kepada Ananda, informasi apa yang Ananda peroleh? Cara membuat spaghetti. Oke, bagus. Selanjutnya, siapa sih yang menyampaikan cara atau tahapan-tahapan pembuatan spaghetti tadi? Pak Abi. Siapa? Pak Abi. Pak Abi. Artinya ada siapa? Dalam video tadi? Ada tokoh atau ada pelakunya, ada partisipannya. Nah, kemudian dari video tadi apa saja yang dijelaskan oleh partisipannya? Alat dan bahan. Oke, ada alat dan bahan, bagus. Ada apa lagi? Cara pembuatan. Artinya dari cara pembuatan itu ada apa? Ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapan yang harus Ananda ikuti atau Ananda lakukan jika Ananda ingin membuat spaghetti. Kemudian ada apa lagi? Di akhir video tadi, Adi tadi ngapain? Menyimpulkan. Ada apa di akhir video? Ada simpulan dari bagaimana cara membuat spaghetti ini. Nah, artinya Ananda sudah mengetahui isi atau informasi yang disampaikan dari video. Nah, jika kita lihat, jika kita lihat dari materi kita hari ini, menganalisis apa tadi materi kita? Struktur. Prosedur. Oke, berdasarkan tadi menganalisis struktur dan kebahasaan. Nah,
dari video yang sudah Ananda perhatikan tadi, apa saja yang termasuk ke dalam struktur dari teks prosedur? Bahan dan alat. Oke, bagus. Ada bahan dan alat, ada langkah-langkah, kesimpulan. Artinya ada 3. Ya. Nah, sekarang ibu tanya, apakah alat dan bahan itu merupakan struktur yang berbeda dengan langkah-langkah? Ya. Nah, benar. Nah, jadi struktur dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah pembukaan atau bagian abstraksi. Yang kedua, prosedur yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah penjelasan atau kesimpulan atau bagian penutup. Nah, dari apa yang sudah Ananda sampaikan tadi, lalu alat dan bahan itu masuk kemana? Prosedur yang harus dilakukan. Tadi juga ada yang mengatakan tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah. Nah, itu masuk kemana? Sekarang ibu tanya, tujuan itu masuk kemana? Pembukaan. Di dalam pembukaan. Oke, bagus. Kemudian alat dan bahan masuk kemana? Prosedur yang harus dilakukan. Oke, bagus. Tetap masuk ke dalam pembukaan. Jadi alat dan bahan itu juga termasuk ke dalam pembukaan. Nah, kemudian tahapan-tahapan atau langkah-langkah itu masuk ke mana? Harus dilakukan. Oke, pintar. Selanjutnya, yang terakhir itu ada penegasan. Nah, jadi di dalam pembukaan atau abstraksi itu terdapat yang pertama biasanya adalah pengantar materi apa atau apa yang ingin Ananda sajikan. Apa yang ingin Ananda lakukan itu biasanya ada di bagian abstraksi. Kemudian juga ada tujuan. Apa tujuan dari Ananda melakukan ini? Dan yang terakhir nanti ada alat dan bahan jika Ananda membutuhkan itu. Nah, jadi di dalam pembukaan itu ada tujuan, ada materi singkat mengenai apa yang ingin Ananda lakukan, kemudian ada alat dan bahan. Nah, struktur yang kedua itu ada prosedur yang harus dilakukan, yang di dalamnya terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus Ananda lakukan untuk melakukan atau untuk membuat sesuatu. Dan struktur yang terakhir itu ada apa? Ada atau kesimpulan yang biasanya menjadi penutup di dalam teks prosedur. Oke, selanjutnya kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sekarang kembali ke video yang sudah Ananda perhatikan tadi, yang sudah Ananda simak tadi. Nah, dari tahapan 1, 2, 3, dan 4 ada apa di dalam tahapan tersebut? Apa yang Ananda temukan? Apa kata apa yang sering Ananda temukan pada saat Pak Abi tadi menjelaskan tahap 1 ini yang harus dilakukan? Kemudian ini apa yang sering muncul dalam video tadi? Lalu Masukkan, masukkan, tambahkan, bagus. Apa? Siapkan, apalagi? Campurkan. Nah, kata-kata yang Ananda ucapkan tadi dalam kalimat penggalan kalimat yang disampaikan Pak Abi itu termasuk ke dalam apa? Kalimat apa? Perintah. Oke, bagus. Ke dalam kalimat perintah. Maka salah satu kebahasan dari teks prosedur itu adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, selain itu, apalagi yang Ananda temukan? Tadi ada si Fadil mengatakan ada lalu, ada kemudian, ada apa lagi tadi? Selanjutnya, bagus. Ada apa lagi? Kemudian, oke. Dan tadi ada juga yang terakhir. Nah, kata-kata itu termasuk apa? Termasuk apa? Konjungsi apa? Ayo. Konjungsi temporal ada. Nah, bagus. Termasuk ke dalam konjungsi temporal. Artinya dalam teks prosedur itu menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu. Selain itu, tadi juga siapa yang menyampaikan tutorialnya? Nah, secara tidak langsung di dalam teks prosedur itu ada partisipan.
Nah, jadi kebahasan dari teks prosedur yang pertama ada penggunaan partisipan manusia secara umum. Yang kedua menggunakan kalimat imperatif. Dan yang ketiga menggunakan kalimat aktif dan pasif. Keempat menggunakan konjungsi temporal dan yang terakhir menggunakan konjungsi syarat. Oke, sampai di sini ada yang ingin Ananda tanyakan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Sampai di sini paham mengenai materi kita hari ini? Nah, baik. Nah, kegiatan kita selanjutnya nanti akan Ibu bagikan LKPD kepada Ananda. Di dalam LKPD tersebut, silakan Ananda pahami. Jadi, untuk menganalisis sebuah teks, prosedur dari struktur dan kebahasaan, tentu tahapan pertama yang perlu Ananda lakukan adalah Ananda baca dan pahami terlebih dahulu teks yang akan Ananda analisis. Nah, untuk kali ini Ananda menganalisis teks apa? Prosedur. Artinya nanti silakan Ananda pahami dulu apa isinya, terdapat informasi apa di dalam teks tersebut, silakan Ananda pahami. Kemudian baru Ananda analisis bagian struktur dan kebahasaan dari teks tersebut. Nah, untuk kegiatan kita kali ini menganalisis bagian kebahasaan teks prosedur, cukup poin kedua dan poin keempat. Artinya yang Ananda analisis bagian kebahasaannya itu yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah atau kalimat imperatif, dan yang kedua adalah penggunaan konjungsi temporal. Nah, untuk yang kebahasaan cukup 2 poin itu saja. Nah, jadi ulangi kegiatan kita. Setelah ini akan Ibu bagikan LKPD. Silakan Ananda pahami teks yang ada di dalam LKPD tersebut, kemudian Ananda analisis berdasarkan struktur dan kebahasaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Semua paham? Paham? Oke. LKPD akan Ibu berikan. Dan dalam mengerjakan LKPD adalah Ananda bersikap jujur. Oke, tidak ada yang mencontek atau menyontek. Apa? Menyontek, ini yang benar. Oke, silakan Ananda perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Silakan Ananda pahami teks yang ada di dalam LKPD tersebut. Kemudian Ananda analisis bagian struktur dan kebahasaan. Untuk yang kebahasaan cukup 2 saja, kalimat perintah dan konjungsi temporal. Oke, ada yang ingin paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak silakan dikerjakan. Dan jadi silakan Anfal baca terlebih dahulu dan pahami teks ini. Sudah Anfal pahami. Kemudian silakan analisis strukturnya. Struktur teks prosedur tadi terdiri atas apa saja? Strukturnya ada berapa tadi? Strukturnya ada pembukaan atau abstraksi, ada prosedur yang harus dilakukan, dan juga tadi yang terakhir ada kesimpulan atau penutup. Nah, dari teks ini mana yang merupakan bagian itu? Silakan Anfal analisis. Kemudian dari segi kebahasaannya kan ada 6 tadi. Nah, yang Anfal analisis itu hanya 2. Konjungsi temporalnya dan penggunaan kalimat imperatif.
Mana dia di dalam teks ini? Paham? Ya, ada yang belum paham mengenai langkah kerja yang akan Anda lakukan? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke. Nah, karena ada beberapa yang belum paham, jadi Ibu jelaskan lagi. Nah, KD kita tadi kan menganalisis struktur dan kebahasaan. Artinya Ananda menelaah mana bagian struktur dan mana bagian kebahasaan dari teks prosedur. Nah, tadi kan kita sudah bahas struktur teks prosedur ada apa saja? Ada prosedur yang harus dilakukan dan ada penegasan ulang atau simpulan. Nah, silakan Ananda analisis dari teks itu mana yang bagian pembukaan, mana yang bagian prosedur yang harus dilakukan, mana yang merupakan penegasan ulang. Sampai di sana paham? Paham. Yang kedua, kita selain menganalisis kebahasaan, kita juga menganalisis, selain kita menganalisis struktur, kita juga menganalisis bagian kebahasaan. Kebahasaan teks prosedur tadi ada berapa? 6. Ada 6. Nah, yang Ananda analisis cukup 2. Bagian penggunaan kalimat perintah dan konjungsi temporal. Mana dari teks yang ada di dalam LKPD Ananda itu yang menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah dan konjungsi temporal? Sampai di sana paham? Paham langkah kerjanya? Jadi masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham ya? Tadi kita kan sudah kita bahas. Contoh konjungsi temporal ada apa saja? Kemudian pertama mula-mula, kemudian selanjutnya, lalu akhirnya. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Tadi sudah kita bahas. Oke, sudah paham? Oke, sudah semua Ananda? Ya. Oke, baik. Sekarang siapa yang ingin menampilkan hasil diskusi Ananda atau hasil kerja Ananda mengenai analisis teks prosedur dari segi struktur dan kebahasaan? Yang pertama tampil silakan menyajikan. Siapa yang mau tampil ke depan? Oke, silakan. Siapa namanya? Adrian, Oke, Adrian, silakan tampil ke depan bersama teman-temannya, boleh? Atau Adrian saja yang mau tampil juga boleh? Oke, Adrian, silakan tampil ke depan, Adrian. Siapa yang sebagai moderator, siapa yang sebagai penyaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Fariza. Saya berdiri di sini sebagai moderator dan teman saya Nabila Al-Qur'aniyya sebagai pembaca yang dianalisis. Bisa
samping teman Ananda menyajikan, silakan nanti Ananda simak. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Pembukaan yang ada cara membuat kartu prayer. Pembukaan terdapat pada paragraf pertama, kalimat awal sampai akhir. Dan langkah-langkah terdapat pada kedua kalimat awal sampai terakhir. Dan penutup terdapat pada paragraf ketiga, kalimat awal sampai terakhir. Balikan ke Baiklah, sampai di sini yang dapat kami sampaikan cara menganalisis di mana salah dan nyantungnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di sana dulu. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang disajikan oleh teman Ananda? Tidak, semuanya sama. Jadi bagian struktur teks prosedur bagian pembukaan tadi Pertama dan pertama awal sampai kalimat awal sampai akhir. Kemudian paragraf kedua, kalimat awal kedua sampai kalimat akhir. berikutnya. Penutup terdapat pada paragraf ketiga, kalimat awal sampai terakhir. Oke, bagus. Ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil analisis dari teman Ananda? Oke, jika tidak kita beri aplaus untuk teman Ananda. Terima kasih Farelza dan Nabila. Silakan kembali duduk. Oke, selanjutnya siapa yang ingin tampil? Oke, Mona. Menyampaikan kebahasaan, analisis kebahasaan teks prosedur berdua dengan Vira. Silakan Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Tiadi sebagai moderator dan teman saya Mustika Fitri sebagai penyajian materi yang akan disampaikan. Bagaimana disilakan. Hasil dari analisis kami, teks kebahasaan dalam teks cara membuat kartu pelajar yaitu kalimat perintah pada paragraf kedua kalimat 1 sampai 4. Kalau konjungsi temporalnya terdapat pada paragraf 2 kalimat 1 yaitu langkah pertama, paragraf 2 kalimat kedua yaitu kemudian, paragraf 2 kalimat ketiga yaitu setelah, paragraf 2 kalimat 4 yaitu selanjutnya, paragraf 2 kalimat 5 yaitu langkah terakhir. Itu hasil analisis kami. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang mengerti? Tidak, kalau tidak, saya sebagai moderator akan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu membahas mengenai hasil analisis yang sudah dikemukakan oleh teman Ananda, kita Ibu mengoreksi apa yang sudah Ananda tampilkan ke depan. Nah, kalau Ananda menampilkan artinya mempresentasikan ke depan dan nanti akan ada moderator, akan ada penyaji dan nanti akan ada penulis. Nah, jadi nanti moderatorlah yang membuka kegiatan presentasi Ananda. Baru nanti moderator mempersilahkan penyaji atau pemateri untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian nanti bagi si penyaji itu dikembalikan ke moderator lagi, bukan penyaji yang menghandle-nya, yang mengaturnya, tidak, dikembalikan lagi ke moderator. Nanti moderator mempersilahkan audiens atau Ananda sebagai pendengar untuk mengajukan pertanyaan
atas apa yang sudah disajikan oleh kelompok penyaji atau tim penyaji tadi. Nah, jika ada pertanyaan atau masukan-masukan dari forum, dari pendengar, silakan dicatat oleh not tulis tadi atau notulen tadi. Dan kemudian nanti baru dikembalikan ke moderator kembali. Jadi moderator yang membuka dan menutup kegiatan presentasi. Oke? Bagus yang sudah dilaksanakan oleh Vira tadi bagus dan harap dipertahankan. Nah, kembali kita ke permasalahan menganalisis struktur dan pembahasan dari teks prosedur yang sudah ditampilkan atau sudah dipresentasikan oleh teman Anda. Dan menurut Ananda, yang ditampilkan oleh kelompok Farelza dan temannya tadi, ada kesalahan atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya tadi? Struktur teks prosedur. Nah, jadi bagian pembuka pada teks prosedur ini terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama sampai terakhir. Kemudian langkah-langkah kalimat kedua sampai Paragraf kedua. bagus. Paragraf kedua, kalimat pertama sampai akhir. Sedangkan bagian penutup Oke, jadi bagian pembuka pada teks ini itu berisi apa? Pengertian kartu pelajar. Oke, artinya materi pengantar ya, materi pengantar mengenai kartu pelajar. Oke, bagus. Kita lanjut ke analisis kebahasaannya tadi. Nah, yang pertama berdasarkan penggunaan perintah. Nah, yang disampaikan oleh teman Anda Mona, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sesuai. Sudah. Nah, jadi kalimat perintah itu terdapat pada paragraf paragraf kedua, Kalimat 1 sampai 4. kalimat 1 sampai kalimat 4. Oke. Kemudian penggunaan konjungsi temporal. Sudah selesai? Paragraf kedua, kalimat pertama sampai Kalimat 5. kalimat 5. Oke, bagus. Nah, jadi benar apa yang sudah disajikan oleh teman Ananda tadi, bahwa struktur teks prosedur yang terdapat di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan itu bagian pembukaan terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama sampai kalimat terakhir yang isinya itu merupakan materi pengantar bagaimana atau apa itu dari kartu pelajar. Kemudian bagian strukturnya, bagian struktur kedua itu langkah-langkah atau prosedur yang harus dilalui, prosedur yang harus dilakukan itu terdapat pada paragraf kedua, kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Dan selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf ketiga, kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Nah, begitu juga penggunaan konjungsi temporal dan kalimat perintah ternyata itu terlihat pada paragraf kedua. Nah, di sana terlihat ada penggunaan konjungsi temporal pertama, kemudian selanjutnya dan akhirnya. Dan sedangkan penggunaan kalimat imperatif itu juga terdapat pada paragraf kedua, kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Artinya di sana terdapat perintah apa yang perlu Ananda lakukan untuk membuat sebuah kartu pelajar. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dan siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini?
Oke, silakan Mona. Struktur teks prosedurnya terbagi menjadi 3, yaitu pembukaan atau abstraksi yang menjelaskan di situ apa yang dijelaskan dari pokok teks kita tadi. Yang kedua yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau simpulan. Itu di dalam teks prosedur ada kebahasaan yang terdapat 6. Yang kita bahas adalah 2 di antaranya, yaitu kalimat perintah dan konjungsi temporal. Oke, bagus. Terima kasih Mona. Kita kasih tepuk tangan. Oke, jadi yang dapat kita simpulkan pada pagi hari ini itu dalam menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur, kita harus melakukan langkah-langkah dalam menganalisisnya dulu. Nah, langkah menganalisis teks prosedur yang pertama itu Ananda harus memahami, harus paham, harus membaca terlebih dahulu teksnya. Setelah dibaca, kemudian pahami teks prosedurnya. Kemudian baru Ananda menelaah bagian struktur dan kebahasaan. Untuk bagian struktur itu terdapat 3 aspek. Yang pertama ada bagian pembukaan yang terdiri atas materi pengantar, tujuan, ataupun alat dan bahan yang digunakan. Nah, struktur yang kedua itu adalah prosedur yang harus dilakukan. Artinya adalah di dalam prosedur itu terdapat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang perlu Ananda lakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan bagian yang terakhir, struktur yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Nah, atau bagian penutup atau bagian simpulan dari teks prosedur. Sedangkan bagian kebahasaan itu yang pertama dalam teks prosedur pasti ada partisipan. Partisipannya pasti manusia. Yang kedua selalu menggunakan kalimat aktif dan juga pasif, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kalimat imperatif. Itu kalimat apa imperatif tadi? Kalimat perintah, dan juga menggunakan konjungsi syarat. Oke. Baik Ananda semua, untuk mengukur pemahaman Ananda terhadap materi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan kirimkan link ke grup Ananda. Ibu akan kirimkan link. Silakan Ananda keluarkan handphone Ananda. Oke, Ibu akan kirimkan link ke grup Ananda. Silakan Ananda isi. Silakan Ananda jawab soal yang terdapat di link tersebut. Oke, soalnya sudah Ibu kirimkan, silakan Ananda jawab. Dan untuk mengukur kemampuan Ananda, untuk mengukur pemahaman Ananda terhadap materi yang sudah Ibu berikan, silakan Ananda jawab soal yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp Ananda. Oke, kita terdiri atas 35 orang, baru 20 orang yang mengisi. Oke, baru 25 orang. Sudah 35 orang yang masuk, yang baru menyelesaikan baru 10 orang. Tinggal 25 orang lagi. Oke, 1 orang lagi yang belum. Oke, nah sudah semua. Nah, baik Ananda, Ibu harapkan apa yang Ananda peroleh hari ini, Ibu
Ibu harapkan apa yang Ananda peroleh hari ini itu dapat Ananda gunakan dalam kehidupan Ananda. Nah, contohnya bisa Ananda ingin membuat tutorial bagaimana cara menggunakan akun atau channel YouTube. Silakan Anda buat lalu Anda bagikan. Jadi di sini terlihat bahwa memang tax procedure itu sangat Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan secara tidak langsung itu sudah Anda lakukan sejak dahulu. Dan artinya Ibu harapkan dapat Anda aplikasikan dalam proses kehidupan atau proses pembelajaran Ananda sehari-hari. Oke, baik Ananda, terima kasih atas segala partisipasi, atas segala semangat, dan Ibu harapkan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan. Untuk kegiatan kita di pertemuan berikutnya, silakan Ananda baca referensi mengenai langkah-langkah menulis tax prosedur. Silakan Ananda buat kerangkanya terlebih dahulu di rumah. Besok di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai itu. Oke, baik Ananda, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Ananda. Dan apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Baik, terima kasih. Ibu cukupkan untuk kegiatan hari ini sampai di sini. Ibu doakan sekali lagi semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat.